Seperti biasa yang harus kita lakukan adalah yang pertama klik kanan pada layer, terus lanjut ke add data, lalu pilih administrasi. Lalu setelah itu maka akan muncul gambaran pulau Obi. Lalu lanjut lagi klik kanan pada layer, lalu kita pilih data Demnas yang sudah kita download sebelumnya. Maka akan muncul di gambar seperti ini. Lalu untuk proses selanjutnya kita klik Art Toolbox. Setelah itu kita klik Data Management Tools, Raster Processing, lalu kita klik Clip. Nah, maka akan muncul input rasternya. Di input rasternya kita ganti dulu ke data Demnas Maluku-nya. Nah, yang di bawahnya masukkan administrasi yang tadi yang pertama kali kita buat. Lalu setelah itu kita oke kan aja langsung. Nah, lanjut ke sebentar, tunggu yang klipnya tadi jadi. Ketika sudah jadi, maka akan muncul di layer sebelah kanannya nanti. Nah, seperti di gambar ini sudah muncul klipnya yang tadi. Sebelum itu kita matiin dulu. Lanjut ke Projection and Transformasi. Kita klik lagi Project Raster. Inputnya kita masukin lagi data Demnas Malukunya. Lalu kita environment, output koordinatnya kita ganti dulu ke WGS 1991 dan zone 50S, dan kita tunggu lagi hasilnya. Nah, ketika sudah muncul, maka akan muncul seperti di gambar ini. Lanjut ke raster surface. Kita klik slope. Kita pilih lagi di input rasternya. Input slope. Kita masukin data yang sama, data Demnasnya. Nah, lalu akan muncul di gambar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita cari reclass. Nah, seperti itu. Lalu kita klik yang reclassify. Nah, lalu kita klik input. Kita ganti ke 5. Nah, ini untuk rumusnya kita ganti juga. Untuk rumusnya itu nah, untuk rumus yang digunakan itu rumusnya seperti yang digambar 2, 5, 15, 25, 40, dan langsung kita klik OK yang di bawah nggak diganti. Langsung klik OK lagi. Nah, lanjut ke setelah itu kita cari hillshade. Lalu kita masukin data Demnasnya yang klip tadi. Lalu langsung kita OK kan. Selanjutnya kita cari lagi reclassify. Masukin yang hillshade tadi.
Nah itu kita ubah lagi 5, jadi yang ini kita ubah juga rumusnya. Rumusnya seperti yang ada di video ini. 10, 25, 50, 100. Oke. Nah, maka lanjut lagi ke lagi loading. Nah, lanjut lagi ke kita cari di art toolbox-nya. Oh ya, sebelum itu kita klik layer, klik kanan add data, kita masukin data garis pantainya. Nah, setelah kita masukin data garis pantai, baru kita lanjut ke multiple ring buffer. Kita klik yang garis pantai LN 50K, kita ganti ke 500, kita buat 500, 1000, 1200, 3000 dan 15000. Kita ganti ke meter, lalu di bawahnya langsung klik oke, maka akan muncul di gambar seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari di art toolbox. Kita klik geoprocessing dulu. Geoprocessing buat di input rasternya garis pantai, lalu kita oke kan. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul lagi di layer seperti ini. Lanjut kita cari conversion tools. Nah, langsung ke polygon to raster. Kita ganti, lalu kita lanjut ke add datatifnya. Kita ubah dulu, baru kita oke kan. Lanjut lagi kita ke masih di art toolbox. Kita cari reclassify lagi. Kita reclassify. Sebelum itu langsung ini sudah ada datanya, langsung kita klik yang di tengah itu, langsung klik oke. Nah, lanjut lagi ke layer add data. Kita cari sungai AR. Nah, kita add data sungainya, maka akan muncul di gambar. Sebelum itu kita klik lagi di art toolbox-nya, kita cari multiple ring buffer, kita masukin sungai di input rasternya, kita klik sungai, terus kita masukin rumus 100, 200, 300, 500 dan 15.000. Lalu kita ganti ke meter, lalu kita klik oke. Nah, untuk buffer di sungainya udah jadi. Maka lanjut lagi ke geoprocessing, klip sungai airnya, terus kita masukin garis sungainya, dan kita tunggu, maka akan jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti di gambar, jadi seperti ini. Lanjut kita cari lagi ke polygon to raster. Kita masuki sungai AR-nya,
sungai itu kita add data. Setelah itu kita buat reclass sungai. Karena di sini sudah ada, nah jadi kita buat lagi reclass sungai pakai underscore. Kita pilih di inputnya jangan sampai salah. Nah lalu kita buat di sini sungai, buat full itunya, lalu kita oke kan. Tunggu sebentar. Nah maka akan jadi hasil untuk di sungai Tifnya. Lanjut lagi ke Art Toolbox, Reclassify. Kita ganti classify dulu, langsung kita oke. Tunggu lagi sebentar. Nah maka akan jadi lagi. Lanjut lagi ke sebetulnya untuk biar gampang kita melihatnya, kita mati dulu yang masih belum penting. Untuk lanjut kita klik Windows, kita klik search, kita cari raster kalkulator, terus kita klik. Nah di sini kita bisa melihat ada angka-angka. Kita klik seperti di gambar ini yang hobi, pulau yang kita pilih, lalu kita ikuti rumus seperti yang saya buat ini. Nah setelah sudah dibuat, langsung kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah inilah hasilnya. Kita klik reclassify dulu. Classify, kita buat ganti itunya ke 5. Terus kita buat rumusnya, kita klik OK. Nah tunggu sebentar lagi. Nah maka akan jadi hasilnya seperti ini. Lanjut kita tinggal atur-atur di layernya untuk kita ubah warnanya agar bisa melihat yang mana tingkat keparahan terpapar tsunami. Seperti yang digambar ini. Untuk di bagian dalamnya itu kita nggak buat warna hijau. Untuk di bagian luarnya yang seperti di gambar yang sekarang ini warna kuning, itu diganti ke warna merah. Karena yang banyak terkena paparan tsunami itu di bagian pinggirnya. Maka kita ganti warnanya ke yang warna hijau ke merah. Nah ketika sudah diganti, maka akan jadilah pulau
peta yang kita buat, peta kerentanan tsunami. Mungkin sampai sini video yang dapat saya buat. Terima kasih.